أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama dari hati yang paling mendalam, tentunya sudah sepantasnya dan sepatutnya lah kita tidak henti-hentinya menghaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah, sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini di rumah Allah yang mulia ini kita masih bisa hadir untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal solih. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi adal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Dan mudah-mudahan kita kelak di akhirat akan dibangkitkan bersama beliau di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu yang diharapkan dari seseorang yang beriman adalah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup dan kehidupan ini. Karena di dalam menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan ini, kemampuan kita amatlah terbatas. Sehingga dengan demikian orang yang beriman adalah orang yang senantiasa menyandarkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu maka kita akan mendapatkan solusi-solusi kehidupan. Kita akan mendapatkan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Maka semakin kita ini melemahkan diri kita di hadapan Allah, maka akan semakin muncul kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidup kita. Maka satu di antara yang didambakan oleh orang yang beriman adalah adanya nasrun minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan apapun, apakah itu masalah sosial ekonomi, apakah itu masalah kenakalan anak, apakah itu masalah di tempat tugas dan lain sebagainya, ketika kita Allahus Samad, kita sandarkan semuanya kepada Allah Ta'ala, maka semua permasalahan itu akan ada jalan keluarnya. Di dalam Al-Quran surat As-Saff surat ke-61 ayat nomor 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ukhra tuhibbunaha, dan ada karunia yang disukai oleh orang-orang yang beriman. Ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang didambakan oleh orang-orang yang beriman. Apa itu? Nasrun minallah, yakni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Artinya ketika kita sudah mendapatkan yang namanya nasrun minallah,
pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita sudah dekat kepada yang namanya kemenangan. Wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sampaikanlah berita gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Nah, para jamaah rahimakumullah, di dalam khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankan khatib menyampaikan beberapa perbuatan-perbuatan yang akan bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Sehingga dengan adanya pertolongan Allah itu, kita termasuk orang yang berhak mengibarkan bendera sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Seperti yang kita mohonkan dalam setiap bait doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa yang bisa mengundang pertolongan Allah tersebut? Banyak sebenarnya, tetapi karena terbatasnya waktu khutbah Jumat ini, perkenankan saya sampaikan 3 saja. Mudah-mudahan bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat bagi khatib pribadi dan para jamaah sekalian. Yang pertama, jika kita ingin pertolongan Allah Ta'ala itu datang menghampiri kehidupan kita, adalah niatan yang ikhlas dan tujuan yang benar. Maka orang yang beriman, tidak ada yang lain yang dia tuju dalam hidupnya selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semua amal-amal perbuatan kita, apakah itu ibadah mahdhah, apakah itu ibadah ghairu mahdhah, apakah itu ibadah ritual, apakah itu ibadah sosial, semuanya kita haturkan dan kita persembahkan hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip hidup orang yang beriman adalah inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku hanya aku persembahkan untukmu ya Allah. Ilahi anta maksudi, wahai Allah Tuhanku, hanya engkau lah yang aku tuju. Sehingga orang yang seperti ini jauh dari keinginan mendapatkan pujian manusia. Hidupnya hanya ditujukan dan dipersembahkan untuk semata-mata mengharap ridha Allah. Jika ini yang kita miliki, prinsip hidup ini yang kita pegang, maka jangan khawatir. Allah Ta'ala menjanjikan pertolongannya. Sehingga ketika kita menghadapi permasalahan apapun, maka pertolongan Allah itu akan turun. Dan sejarah membuktikan itu. Jikalau kita baca Al-Quranul Karim, perjuangan para nabi yang terdahulu, yang mereka dalam mengemban misi risalah ilahiyah ini, demikian berat ancamannya, tetapi pertolongan Allah senantiasa menghampiri mereka. Sehingga ketika kobaran api yang demikian besar sudah berada di depan mata Nabi Ibrahim alaihissalam, sedikit pun tidak ada perasaan takut di hati beliau, karena beliau sandaran kepada Allahnya kuat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah yang menjadi pelindung. Maka terbukti Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menyatakan, kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Maka seujung rambut pun Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ini karena ikhlas dan tujuan yang jelas. Maka amal-amal apapun, jika kita seorang kepala keluarga, kita berangkat mencari nafkah dari rumah menuju tempat kerja kita masing-masing, mari kita perbaiki niat dan tujuan yang jelas, bahwa itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kesabaran. Kesabaran, al-istiqomatu ala ta'ah. Sabar itu adalah senantiasa kita itu istiqomah dalam ketaatan. Kita itu menerima apapun saja qada dan qadar Allah yang menimpa kita, itulah sabar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu
warabitu, dan kuatkanlah kamu di dalam kesabaran itu, wattaquwaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kamu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Artinya keberuntungan di sini adalah pertolongan Allah. Maka sabar di dalam kehidupan ini adalah merupakan kunci turunnya pertolongan Allah kepada kita semuanya. Sabar ini memang mudah diucapkan dengan bahasa lisan, tetapi berat untuk kita lakukan dalam bahasa perbuatan. Tetapi karunia Allah kepada orang-orang yang sabar itu demikian luar biasa. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, agar pertolongan Allah Ta'ala datang di dalam kehidupan kita ini adalah memperbanyak zikir dan doa serta taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa adalah merupakan simbol kebergantungan kita kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa ketika kita berdoa, Allah Ta'ala akan menjanjikan dikabulkannya doa itu, asalkan doa kita lakukan dengan penuh kesungguhan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, astajib lakum, aku akan jawab doamu itu. Sehingga dengan demikian doa dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai senjatanya orang yang beriman. Ad-du'a saiful mu'min. Doa adalah pedangnya orang yang beriman. Dan siapa yang senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, itu berarti membuka pintu rahmat Allah. Man futiha babu doa, futihat lahu abwabur rahmah. Siapa yang berdoa kepada Allah, dia telah mengetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya. Maka doa dan doa ini adalah merupakan senjata bagi orang yang beriman. Sehingga dengan demikian Allah Ta'ala akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Jadi yang pertama tadi niatan yang ikhlas dan tujuan yang benar, yang kedua sabar, dan yang ketiga adalah memperbanyak doa. Tiga hal inilah paling tidak yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang yang beruntung. Kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita untuk berada di atas jalan kebenaran. Allah dekatkan kita kepada kebaikan dan Allah jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahsanal kalamu wahil malikil manan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatu min bani Israila fa kafara ta'ifah wa ayatna alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu dahirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa ya ayyuhal hadirun ikhwatal iman rahimakumullah. I'lamu
anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ahlif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najjina minat tulumati ilan nur wa janibnal fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa aswajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amruna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna